Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Zamzabila Putri dari kelas 3A D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Nomor absen 4. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas tentang soal dari materi distilasi fraksinasi pada mata kuliah OTK 3. Nah, di sini soalnya yaitu suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode Mikepsile, tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan sebesar 1000 kmol per jam. Nah, diketahui bahwa HF pada 80 derajat Fahrenheit sama dengan 833,3 kJ per kilogram. H sama dengan 20833,3 kJ per kilogram. HL sama dengan 2916,7 kJ per kilogram. Nah, di sini di soal tadi diketahui fit atau F-nya sebesar 1000 kmol per jam. Nah, jadi yang masuk di menara distilasi ini sebesar 1000 kmol per jam. Terus diketahui juga bahwa nilai XF-nya sebesar 0,2. XF di sini fraksi dari fitnya sebesar 0,2. XD atau 80% XD atau fraksi distilat. Nah, itu sebesar 0,8 atau 80% mol etanol pada distilat. Nah, di sini 80% atau 0,8 fraksi molnya. Terus di sini ada reflux juga. Nah, refluxnya diketahui sebesar 5/3 atau 1,6667. Hasil dari bottom di sini diketahui bahwa fraksi dari residunya yaitu sebesar 0,02. Nah, di sini ada reboilernya. Setelah itu diketahui juga bahwa nilai HF sebesar 833,3, H atau nilai HV-nya sebesar 20833,3, HL 2916,7 kJ per kilogram. Nah, dari soal tadi yang ditanya yaitu berapakah jumlah stage pada soal tersebut. Nah, seperti itu. Untuk mengetahui berapa jumlah stage-nya, pertama-tama kita menentukan data equilibrium dari campuran etanol dengan air. Nah, ini datanya. Teman-teman bisa mendapatkan data ini dari buku Kinkoplis pada appendix A3. Nah, di situ udah tertera seperti ini. Nilai XE-nya segini, nilai YE-nya segini. Nah, nilai XA dan YA kita plot pada kurva. Caranya yaitu kita klik insert, habis itu scatter, habis itu pada gambar ini. Nah, nanti didapat gambar seperti ini. Setelah itu kita milih data. Yang pertama kita membuat kurva antara etanol dengan air. Nah, ini seperti ini. Nilai X-nya kita plot yang ini. Nilai Y-nya kita plot yang ini. Nah, didapatkan grafiknya seperti ini. Yang warna biru. Nah, ini merupakan kurva dari etanol dan air. Setelah kita mengetahui kurvanya, kita membuat garis operasi, membuat garis diagonalnya. Dengan cara kita tarik garis lurus dari nilai kurva yang awal ke kurva yang akhir. Kita tarik garis lurus tanpa
mengalami perpotongan. Nah, seperti itu. Setelah kita menentukan kurvanya, menentukan garis operasinya, kita plot nilai XF, XR, dan nilai XD-nya. Nah, di sini XF tadi 0,2, XD-nya 0,6, XR-nya yaitu 0,02. Nah, kita plot pada kurva di sini. Nah, di sini XD 0,8, XF 0,2, XR-nya 0,02. Setelah kita menentukan nilai, kita memplotkan nilai XF, XD, XR-nya, kita tarik garis lurus sampai ke garis operasi tadi. Nah, di sini bisa dilihat pada garis putus-putus yang berwarna hitam di sini. Seperti itu. Nah, setelah kita menggambar kurva, garis operasi, dan titik yang udah diketahui tadi, nah, selanjutnya kita mencari nilai Q-nya. Nilai Q bisa dicari dengan rumus seperti ini, yaitu HV per HF per HV per HL. Nilai HV, HF, dan HL-nya tadi udah diketahui. Nah, jadi didapat nilai Q-nya sebesar 1,11628. Nah, setelah kita menemukan nilai Q-nya, kita mencari nilai slope-nya. Mencari nilai slope-nya bisa menggunakan rumus seperti ini. Q per Q-1. Nah, seperti itu. Didapatkan bahwa nilai slope-nya sebesar 9,5 sekian-sekian. Seperti itu. Setelah kita menemukan nilai slope-nya, kita gambar Q lainnya pada kurva di sini, yaitu mulai dari titik XF-nya tadi, kita membuat garisnya, yaitu tadi kan nilai slope-nya 9,6. Nah, kita berarti kan 9,6 per 1 tuh. Nah, jadi kita buat 9,6 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,6. Nah, di sini. Setelah itu, kita geser ke kanan per 1 tadi, kan bernilai positif. Berarti gesernya ke kanan, seperti ini. Nah, didapatkan bahwa titik dari Q lainnya berada di sini. Setelah itu, kita tarik garis lurus mulai dari grafik titik XF-nya ke titik slope-nya tadi. Nah, kita tarik garis lurus seperti ini, bisa dilihat di warna ungu ini. Nah, setelah kita menentukan Q lainnya, kita mencari nilai intercept-nya terlebih dahulu. Nah, nilai intercept-nya bisa menggunakan rumus di bawah ini. Y1 sama dengan R per R plus 1 X0 plus XD per R plus 1. Nah, di sini tuh ini slope-nya, ini intercept-nya. Jadi, untuk mencari nilai intercept-nya, kita hanya menggunakan rumus XD per R plus 1. Nah, tadi diketahui bahwa nilai XD-nya sebesar 0,8, R-nya tadi 5 per 3 plus 1. Nah, didapatkan bahwa nilai intercept-nya sebesar 0,3. Setelah kita mengetahui nilai dari intercept-nya, kita plotkan nilainya ke grafik ini. Nah, di sini kan Y1-nya sebesar 0,3. Bisa dilihat di titik yang berwarna oranye. Nah, seperti itu. Setelah kita menentukan nilai intercept-nya, kita tarik garis mulai dari titik intercept ke titik XD-nya. Nah, seperti ini bisa dilihat di garis warna orange. Nah, di sini. Setelah kita menggambar garisnya, kita menentukan titik XR-nya. Nah, di sini kita menggambar garis XR ke
mulai dari titik XR ke perpotongan antara garis intercept tadi dengan kilainya. Seperti ini bisa dilihat di yang warna hijau. Nah, untuk garis mulai perpotongan ini sampai garis XD-nya, nah itu disebut dengan garis operasi seksi enriching. Nah, di sini. Nah, ini maaf ini sebenarnya berwarna orange. Nah, jadi garis operasi seksi enriching yaitu garis antara titik ini sampai ini. Untuk yang berwarna hijau ini, nah ini disebut dengan garis operasi seksi stripping. Bisa dilihat warna hijau. Nah, di sini. Nah, setelah kita menentukan garis enriching sama strippingnya, kita membuat stage pada kurva di sini. Caranya gimana? Nah, kalian bisa lihat di garis yang berwarna hitam ini. Kita mula-mula dari titik XD-nya, kita tarik garis sampai menuju ke kurva dari etanol air tadi. Setelah kita udah menuju ke kurva, kita tarik ke bawah menuju ke garis seksi enriching-nya seperti ini. Setelah itu kita ulangi lagi membuat garis ke kiri sampai menuju ke kurvanya, terus tarik ke bawah lagi. Ini lagi sampai berakhir di titik XR-nya. Jadi berhenti setelah kita menuju ke titik XR-nya tadi. Nah, bisa dilihat pada garis yang berwarna hitam ini. Nah, jadi setelah kita membuat garisnya, didapatkan bahwa stage itu yang ini. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dari soal ini dihasilkan bahwa jumlah stage-nya itu sebesar 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jawaban untuk soal di atas yaitu jumlah stage sama dengan 4 seperti ini. Nah, jadi cukup sekian untuk penjelasan soal pertama ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan ketika saya menjelaskan soal ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.